Hai, malam. Sekarang udah waktunya kamu buat bangun. Ayo bangun. Ayo bangun tukang tidur. Bangun. Bangun. Shh. Santai, santai. Tenang aja. Tenang ya. Gak usah panik. Iya. Tarik nafas pelan. Terus keluarin pelan. Oke? Oke. Udah berjam-jam ya kamu tidur kayak gini. Kamu gak kerasa ya? Kupikir kamu gak bangun. Aku udah sempet takut tau. Jangan banyak gerak dulu ya. Tenang aja. Iya, tadi kamu sempat pingsan. Soalnya kepala kamu tadi sempat kebentur agak keras. Tapi tenang aja. Ya, meskipun kebentur dan tadi sempat khawatir juga sih, tapi tenang aja, itu bukan luka yang gimana-gimana kok. Oh ya, aku juga kebetulan dokter. Jadi aku tahu cara mengatasi benturan di kepala. Tenang aja. Maaf juga mungkin ruanganku agak sedikit berantakan ya. Maaf ya. Sekarang kamu ada di ruanganku. Oh, oh, bukan. Aku bilang kalau aku dokter, tapi bukan berarti kamu lagi ada di rumah sakit, enggak. Kamu nggak ada di rumah sakit kok. Tenang aja. Ini cuma ruangan belajarku aja. Iya. Ya, tempat belajar, tempat aku baca buku, tempat aku buat mikir. Dan pastinya ini adalah tempat ternyaman biar aku jauh dari orang lain. Iya, aku tahu kok. Kamu pusing. Kamu juga bingung kenapa kamu ada di sini. Ya, tenang aja. Aku nggak ngapa-ngapain kamu. Culik? Enggak, aku nggak ngelakuin itu. Enggak. Kata itu terlalu kasar. Aku cuma pengen ngobrol sama kamu dan aku bakal kasih tahu sesuatu tentang apa yang bakal aku lakuin sih. Tapi biar intens dan biar kamu juga mau dengerin aku dan kamu bisa mendengarkan aku dengan seksama, makanya aku bawa kamu ke sini. Biar jauh dari orang lain. Biar kamu jauh dari orang-orang yang toksik. Yang mungkin bakal ganggu aku buat ngerawat kamu. Ngomongin soal orang toksik ya. Kamu tahu kan? Kamu punya banyak banget orang kayak gitu di sekitaran kamu. Kamu punya teman yang toksik. Kamu punya circle yang toksik. Lingkungan kerja juga kayaknya toksik. Apalagi orang tua kamu. Oh, ini ada hubungannya sama aku. Aku memang dokter. Aku dokter psikologi. Ya, aku dokter itu, bukan dokter yang lain. Bukan dokter bedah. Bukan dokter anestesi. Atau apalagi dokter THT. Aku bukan dokter kayak gitu, bukan. Enggak. Jangan salah paham ya. Aku dokter psikologi. Ya, kamu gak kenal aku. Tapi aku tahu kamu. Sebelumnya kamu memang berkunjung ke dokter psikologi, tapi memang bukan aku.
Tapi dokter yang kamu kunjungi itu adalah teman aku. Teman aku. Dan dia sempat cerita ke aku kalau dia punya pasien yang sebenarnya nggak sakit, tapi ngerasa kalau dia sendiri yang sakit. Makanya aku pengen ngobrol langsung sama kamu. Aku penasaran. Tapi dari cerita temanku sih, ya aku setuju kalau bukan kamu yang sakit, tapi teman-teman kamu yang sakit. Lingkungan kamu yang sakit. Contohnya sahabat kamu. Mungkin kamu menganggap dia itu sahabat, tapi dia bukan benar-benar sahabat kamu. Dia cuma manfaatin kamu. Sekarang dia gak bisa lagi. Tenang aja. Dan menurut aku, kamu juga pantas buat dapetin orang yang lebih baik. Misalnya aku. Aku rela ngelakuin apapun buat kamu. Buat kamu seorang. Mungkin kita kenalan dulu kali. Nama aku Dokter Revan. Ya, aku tertarik aja sama kamu. Paras kamu yang cantik. Tapi isi kamu bermasalah. Aku tertarik sama kamu. Dan aku pengen ngobrol lebih lagi sama kamu. Tapi sebelum kita lebih dekat, sebelum kita ngobrol lebih dalam, ya aku pengen pendekatan aja. Aku pengen ngasih tahu kalau kamu itu adalah orang yang beruntung bisa ketemu sama aku. Iya, aku ngerasa itu. Pertama kali aku ngeliatkan kamu tuh, aku langsung apa ya? Aku nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi mungkin kamu tahu artinya. Ya, kalau aku bilang suka sama kamu, aku nggak tahu ya. Yang pasti aku tertarik sama kamu. Menurut aku, kamu itu menarik. Itu aja. Tapi, ya kamu juga tenang aja karena aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Dan meskipun aku kurung kamu di sini, aku tetap bakal kasih kamu makanan. Ya, apapun yang kamu suka. Kamu pasti suka sesuatu kan? Kamu punya makanan favorit atau mungkin minuman favorit. Kecuali kamu punya tempat favorit, karena aku nggak bakal ngizinin kamu buat pergi ke tempat lain selain di sini. Tapi selain itu aku bakal kasih ke kamu makanan, minuman, apapun, baju. Aku tahu kamu marah atau takut mungkin. Tapi enggak. Jangan coba buat ngelawan. Ikutin saran aku aja. Aku juga nggak mau kamu nyakitin diri kamu sendiri kan. Aku peduli. Oh ya. Kenapa bisa aku yang menangani kamu? Iya, karena aku menawarkan diri aja sama teman aku. Sama dokter kamu. Kamu ke dokter psikologi, terus kamu cerita sama dia, dan dia curhat sama aku. Dan aku merasa tertarik sama kamu, dan akhirnya aku tanya-tanya lebih lanjut tentang kamu, dan akhirnya aku coba buat transisi aja sih. Aku minta buat aku ngelanjutin pengobatannya. Dan akhirnya aku dapat izin. Tapi kamu serius, kamu gak inget sebelum kamu pingsan apa yang terjadi? Sama sekali? Oh iya. Jangan bilang kepalamu kebentur terlalu keras ya. Maaf ya. Soal itu kayaknya
Aku nggak sengaja ya. Ayolah, jangan liatin aku kayak gitu. Aku ini cuma dokter. Aku ini cuma dokter. Aku bukan penjahat. Tenang aja. Aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Aku cuma pengen ngobrol sama kamu dengan cara yang beda, dengan cara yang lebih intens. Dan mungkin dengan cara kayak gini, kamu bisa lebih ngeluarin isi pikiran kamu lebih dalam. Dan aku butuh itu. Aku butuh semua itu buat ngobatin kamu ya. Oke. Kamu mau nurutkan sama aku? Sama dokter baru kamu ini? Iya, aku tahu kok. Ya, bicara soal teman-teman toksik kamu itu selalu dimanfaatin kan? Kebaikan kamu tuh selalu dimanfaatin sama mereka. Kamu diajak nongkrong, kamu diajak main, diajak jalan-jalan. Mungkin beberapa kali patungan, tapi sering kali kamu yang bayarin. Coba kamu ingat-ingat, gak pernah kan teman kamu yang bayarin? Terus juga kerjaan kamu, ya sesimpel teman kerja kamu itu mainnya circle-an, ada senioritas di dalamnya, dan kadang di depan baik, tapi di belakang pasti ada aja yang ngomongin kamu. Iya kan? Untuk beberapa orang sih masalah kayak gitu tuh masalah yang biasa, sepele. Tapi buat kamu kayaknya enggak deh. Karena kalau iya, gak mungkin kamu datang ke dokter psikologi kayak gini. Iya kan? Ditambah lagi sama orang tua kamu yang sukanya main judging, dikit-dikit ngejudge. Belum apa-apa udah ngejudge. Kamu belum juga ngeluarin pendapatmu buat pembelaan, tapi udah dipotong. Dan ya, kamu dijudge lagi. Ya, mungkin kalau aku jadi kamu sih bakal stres ya. Kenapa aku bisa tahu? Ya, karena pengalaman. Karena aku punya jam terbang dan aku bisa nebak itu semua cuma dari tatapan kamu. Waktu aku nyebutin itu semua, tatapan kamu berkata iya, itu benar. Dan kamu gak ada pembelaan sama sekali. Yang artinya, kamu nerima itu semua. Kamu nerima semua hal yang aku sebutin barusan. Cara kamu jawab juga lagi gugup. Jadi aku bisa memastikan kalau itu benar. Tapi tenang aja. Asalkan kamu nurut. Asalkan kamu mau dengerin aku. Aku bakal bantu kamu ngobatin semua luka hati kamu. Aku juga bakal biarin semuanya keluar. Aku bakal bikin kamu keluar. Ya kamu boleh marah, kamu boleh benci sama aku sekarang. Atau mungkin kamu boleh gak suka sama metodeku yang sekarang. Gak apa-apa. Tapi kamu bakal sadar kalau semua ini bukan buat nyakitin kamu, tapi buat kamu sendiri. Buat nyembuhin kamu, pikiran kamu. Karena aku tertarik sama kamu.
Jadi, aku bakal lanjutin next step-nya. Metode yang lain. Tapi nanti. Ini hanya perkenalan aja. Yang pasti aku bakal terus ngobrolin soal ini sama kamu. Aku bakal sembuhin kamu. Tenang aja.